Kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya, nggak buang waktu lagi, kita ngobrol sama Alex. Alex tadi udah ceritain salah satu-satunya malahan ya alasan untuk bisa terjun memilih profesi ini adalah karena alasan uang. Karena kamu merantau datang ke Jakarta, lihat sama temen kok sama-sama kerjaannya ngeband sama-sama, kenapa dia punya ini itu kamu enggak, ternyata ada jalan ini gitu ya. Dan kamu akhirnya mencoba untuk terjun dan menjalani ini. Oke. Yang saya pengen tahu gini, aturan-aturannya seperti apa? Awal-awalnya bisa ketemu, kamu bisa terima semuanya kah? Apa ada sama-sama janjian mesti nutup hubungan ini atau gimana sih Lex? Gimana tuh? Kalau aturan main itu emang nggak boleh, di situ emang nggak boleh punya pacar ya di situ. Jadi emang real kita itu harus sendiri gitu kan. Single, beneran harus single gitu. Single buat apa namanya? Jalan sama klien itu. Oke, tapi kamu punya pacar nggak? Kalau pacar punya sih. Terus kamu pakai hati nggak nih kalau sama sini? Cuman ketemu sekali terus selesai atau memang ada yang berkelanjutan? Ada yang berkelanjutan juga. Gitu. Kalau pakai hati kita nggak pakai hati. Jadi, wow, ini jelas nih ya, nggak pakai hati ini mainnya ya, hubungannya berdasarkan. Cuman sebisa mungkin kita apa namanya? Biar si klien itu senang sama kita, puas sama kita sendiri. Sehingga jadi memanjakan Alex jadinya gitu. dengan kita materi. Juga memanjakan, Alex memanjakan dengan sentuhan-sentuhan, ini memanjakan secara materi. Apa sih Lex? Ngapain sih Lex? Ngapa? Makan malam kah? Belanja kah? Apa gitu? Olahraga bareng kayak apa gimana sih? Kebanyakan curhat ya. Karena mungkin mereka kesepian gitu. Jadi kamu dengerin aja gitu? Ya dengerin sambil kalau emang aku sendiri bisa ngasih solusi, aku ngasih solusi. Kamu kayak psikolog ya? Kamu, Mbak Vera, kamu keambil ya pekerjaan kamu, Mbak Vera. Oke, terus saya. Mulai bisa ngasih tarifnya gimana? Apakah emang jelas-jelas kamu bilang udah nih, abis curhat, udah jam segini aku pulang ya, kamu bayar itu apa gimana sih? Enggak, mungkin sampai si klien itu emang udah puas sama kita gitu kan. Kalau emang biasanya kan klien itu ada yang punya suami sendiri gitu kan. Jadi emang biasanya dia nggak bisa lama sih. Memang biasanya gitu. Enaknya gitu nggak sih, nggak lama kamu nggak repot gitu ya? Nggak repot juga. Jadi aturan mainnya seperti apa? Ini kan yang tantenya punya suami, kamu juga sebetulnya punya pacar di belakang itu. Aturan mainnya boleh nggak bolehnya apa deh? Mungkin kalau aturan main kita bisa janjian gitu kan. Janjian kalau misalnya nggak bolehnya ya itu kita saling menjaga ini aja sih, biar identitas masing-masing. Sehingga tempat ketemunya di mana dong biar terjaga identitas tadi? Biasanya di kafe ya kan, tapi kafenya emang luar kota sendiri gitu. Terus nggak boleh foto-fotoan gitu? Nggak mungkin. Nggak boleh foto-foto, apalagi selfie. Alex, aku mau tanya perasaan kamu gitu ya dalam dengan klien itu gimana sih perasaannya? Nggak pakai hati tadi katanya. Jadi hambar emang. Kita emang ngelakuin ya demi pekerjaan kita gitu. Oke, ini adalah sebagai pekerjaan, maaf, laki-laki kan punya pride dalam berhubungan, right? Jadi pride-nya adalah ketika dia ngatur perempuannya, kemudian egonya ada. Nah, di sini pride-nya seperti apa dong? Kalau Alex, itu sendiri dalam mungkin hubungan dengan tante tadi. Ya kita bisa ngatur dia juga sih, karena dia udah kecantol gitu ya sama kita gitu. jatuh cinta. Tapi para klien kamu itu ada yang jatuh cinta sama kamu nggak? Ada. Terus gimana nanti kalau dia berlinangan air mata, frustasi kamunya nggak sama dia gitu? Ya kita sebisa mungkin emang ngasih solusinya biar emang dari awal kondisi saya seperti dan ini kita gitu. statementnya emang gitu, emang nggak bisa kalau emang dia jatuh cinta ya kita sebisa mungkin buat ngatur dia biar dia emang bisa ngelepasin kita gitu. Jadi aturan mainnya memang nggak boleh jatuh cinta sebetulnya, jangan-jangan. Iya, tapi kan perempuan pakai hati, Mbak. Iya, masalah sih udah berapa lama bekerja di sini? Udah mau 1 tahun. 1 tahun. Ketika dilakukan pertama kali sampai sekarang, apa perbedaannya? Ada rasa yang beda nggak? Kalau sekarang emang lebih terbiasa nggak kayak pertama gitu kan? Lebih mahir ya? Lebih mahir. Awalnya masih grogi. Ya, masih grogi, masih takut gitu kan. Sekarang lebih santai. Pernah ceritanya aja udah santai. Iya, pernah perasaan bersalah atau berdosa gitu nggak? Maaf ya, nanyanya agaknya ke situ. Pernah ada perasaan bersalah sama pasangan, sama yang di atas gitu? Sama orang tua, keluarga. Selalu mungkin. Mungkin selalu ngerasa bersalah gitu kan. Tapi kalau udah kembali lagi, kalau materi kita dapat materi gitu kan, kita dikasih uang jajan, perasaan tadi itu uang yang kamu terima itu dipakai apa sih sama kamu? Emang buat kebutuhan sehari-hari atau emang buat dikirim ke orang tua gitu misalnya atau apa gitu? Buat kebutuhan sehari-hari gitu kan.
buat foya-foya juga sama teman-teman gitu. Oh, jadi memang pure buat kesenangan sendiri ya, kesenangan bukan sendiri. karena Habis lagi misalnya. juga sih sebetulnya ya. Cepet kalau kayak Cepet gitu. ya. Oke, kamu nggak pernah takut bahwa si klien ini misalnya suaminya ada yang galak gitu atau jagoan apa gitu? Jangan silat. Itu kan karena adanya Queen Saf itu karena kayak gitu. Oh pernah? Emang teman gitu kan, bukan saya sendiri kan. Teman itu jadi apa namanya, punya pengalaman sama klien, tapi klien itu suaminya mafia. Dan itu dikejar-kejar sampai ya kan, Sampai kemana di dikejar-kejar? Jakarta gitu kan, dicari-cari gitu kan. Kasih info sana sini. Akhirnya dia nyerah pulang kampung. Dan akhirnya berhenti. Berhenti. Kapok. Kamu ada rencana sampai kapan atau ini mau? Atau sudah berhenti? Iya, atau atau sudah berhenti. Oh, sudah Oh, udah. berhenti. Udah berhenti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Kalau gitu tadi pakai topeng tadi tadi ya. nanya dari tadi. Itu nggak pakai topeng biar andil mukanya kelihatan gitu ya. Aduh, lega deh langsung. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti? Ya karena takut juga sih. Takut apa nih? Takut Dikejar mafia kayak tadi ya, temenmu apa itu. takut sama dosanya, apa takut pacar nggak dapet atau gimana, apa yang bikin dosa takut? sama takut itu sama misal kita pas dapetnya istri-istri yang punya suami mafia gitu kan, kalau nggak pengusaha biasanya nyuruh orang kayak gitu. Kamu sama pacar sejauh ini semua jalan-jalan baik aja, nggak ada yang tahu, nggak pernah kamu kebongkar dan apa gitu? Kalau itu pernah sih, pernah sampai ketahuan gitu kan sama pacar. Dan apa namanya, waktu itu kan aku ngelak, kali itu saudara aku, tapi dia cari tahu dan ternyata emang ya aku ketahuan gitu. Terus kamu gimana itu? Diputusin sama pacar, terus diputusin sama klien juga. Loh, Ya udah, pada saat nggak itu dapat kamu apa-apa juga ya? lagi berhubungan sama klien. Jadi Jadi dua-duanya nggak dapat bubar. Dua-duanya bubar semuanya. Siang deh loh. Oke. Ya, ayo Oki, silakan. saya. Iya. Iya, saya juga gitu. Dulu ya. Ya baik, ketika kita membahas mengenai arisan yang ternyata hadiahnya adalah sesuatu yang unik itu, arisan itu sebenarnya prinsipnya adalah mubah atau boleh, prinsip untuk ta'awun atau saling tolong menolong. Jadi kalau ada yang nggak mampu kan tiap bulan dapat ya, semuanya bergilir. Selama arisan itu tujuannya adalah untuk tolong menolong, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Dan jangan tolong menolong dalam pelanggaran, maka arisan itu bernilai mubah saja, hukumnya boleh saja. Tapi kalau sudah melenceng ke yang lain-lain, maka ini sudah dipastikan adalah perbuatan yang haram. Di mana tadi Mbak Nuri mengatakan kalau mereka begitu, ya begitu, saya enggak. Sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri, ketika melihat suatu kemaksiatan, ubahlah dengan tanganmu, ubahlah dengan kekuasaanmu. Kalau enggak bisa juga, ubah dengan lisanmu. Artinya watawasau bil haq, watawasau bil sober, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, ubah dengan hati, yaitu dengan cara mengingkari bahwa itu perbuatan dosa sekali. Itulah lemah-lemahnya iman, kata Rasul gitu. Jadi kalau dalam hati kita, oh ya udah itu berbuat gitu aja, tapi kita nggak membenci perbuatan tersebut, itulah lemah-lemahnya iman. Jadi tumpul ya lama-lama. Jadi ya, tumpul Mbak. lama-lama. Dan kemudian hati-hati untuk arisan yang berjenis seperti ini, khawatir nanti jatuhnya ke prostitusi atau ke berzina. Ini hukumannya dalam syariat Islam sangat keras sekali, saya harus menyampaikan, walaupun tidak diberlakukan di Indonesia, tapi dalam syariat Islam sendiri, orang-orang yang berzina untuk lajang, gadis, ataupun yang belum menikah, yang laki-lakinya, hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. 100 kali diasingkan Betul. pula. Betul. Kemudian untuk yang sudah menikah ini agak lebih berat lagi. Kenapa? Karena sudah melakukan yang halal tapi dia cari yang haram. Sehingga hukumannya dalam syariat Islam adalah dia dikubur sampai leher, kemudian dilempari batu. Alhamdulillah Bu dirajak, Nuri, kamu terlepas dari sampai semua itu mati, ya. gitu. Jadi itu syariat Islam kena. maknanya adalah bahwa zina ini adalah sebuah pelanggaran atau dosa yang sangat besar. Tapi jangan khawatir bahwa Allah juga katakan di surat Az-Zumar 53 bahwa Allah itu Maha Pengampun dari semua dosa. Gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang sudah bertaubat, untuk orang-orang yang sudah ingat bertobat itu, tobat nasuha itu adalah berhenti menyesal, tidak mengulangi lagi berbuat kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin, ganti pergaulannya. Insya Allah Allah adalah Maha Pengampun. Amin ya Allah. Amin. Semoga diberikan pahalanya. Oke Mbak Vera, singkat dulu Ini aja. menarik sekali ya, ini masyarakat urban sebetulnya Iya. ya. Jadi arisannya mengalami pergeseran dari individu-individu yang mulai individualis, materi segala-galanya, dan semua orang sibuk bekerja keras sehingga banyak yang hampa nih. Hampanya di mana? Family sebagai ini individu yang tinggal dalam keluarga yang harusnya hangat, dalam hubungan berpasangan yang juga penuh cinta, ternyata jadinya hampa. Ketika hampa, individu-individu yang sibuk tadi sebagai masyarakat urban, kita suka cari
community. Kita suka cari pertemanan. Sayangnya pertemanan yang kita butuhkan kadang-kadang ini juga yang menyesatkan kita karena kekuatan. Ingat, semua orang yang ideal bagi mereka nilai-nilai hidupnya udah berubah. Dari kebersamaan menjadi materi dulu yang utama. Dari tentang hidup yang bermakna menjadi gaya dulu yang lebih diutamakan, dikedepankan. Ini yang menggeser segala-galanya, Mbak Maudy. Ini yang kita ingin sampaikan, bahwa nilai-nilai yang bergeser ini perlu kita ingatkan kembali untuk kita bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Makanya ada Mbak Vera ngomong, kenapa kita bisa begini berubah, kenapa Mbak Waki juga bisa jelasin. Setelah yang satu ini kita akan lihat kesimpulan-kesimpulan dari Alex, dari Mbak Nuri, dari Mbak Vera dan Mbak Waki. Jadi tetap bersama kami ya dalam Curahan Hati Perempuan.